Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Tribuners yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam program Tanya Ustadz, salah satu program yang akan membahas tentang problematika para tribuners selama melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dengan harapan mudah-mudahan puasa para tribuners mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan puasa para tribuners diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini ada pertanyaan yang masuk dari para tribuners kepada kami. Salah satu pertanyaan yang sering kali muncul ketika para tribuners menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Apa pertanyaannya? Yaitu, bagaimana hukumnya apabila seorang muslim berpuasa akan tetapi tidak melaksanakan sholat? Nah, ini tentu pertanyaan yang sangat menarik sekali. Kalau kita simak dan kita akan cari solusinya, kita berusaha untuk mencari jawabannya, agar nanti ketika para tribuners mengalami hal serupa dengan ini, bisa mengambil pelajaran pada program kali ini. Jadi pada hakikatnya para tribuners sekalian, bahwa ibadah puasa dengan ibadah sholat itu merupakan satu ibadah yang kadarnya sama, sama-sama wajib, sama-sama masuk dalam rukun Islam. Sholat, puasa setara, sama-sama wajib. Hukumnya wajib, setiap individu muslim wajib melaksanakan ini. Kemudian, puasa adalah salah satu ibadah yang wajib dilakukan oleh seorang muslim sampai akhir hayatnya. Jadi kalau nyawa seorang muslim masih di dalam kandungan, maka di saat itu juga ibadah puasa melekat pada dirinya. Lebih jauh lagi, ini para tribuners, ada salah satu hadis, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholah. Salah satu hal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat. Lalu bagaimana ketika ini dua ibadah yang kadarnya sama, sama-sama wajibnya setara, dan apabila ditinggalkan salah satunya, bagaimana implikasinya? Ini akan kita ulas lagi. Jadi kalau ada seorang muslim yang berpuasa, kemudian dia meninggalkan sholat, maka menurut pendapat daripada Al-Habib Hasan Al-Kaf dalam kitabnya Taqrirus Sadidah, beliau menjelaskan bahwasanya ini akan menjadi dua kategori. Kategori pertama, apabila meninggalkan sholatnya adalah dalam rangka menolak kewajiban dari Allah atau menolak syariat Islam, maka hukumnya otomatis ini seorang ini menjadi murtad, otomatis. Kemudian kategori yang kedua, apabila meninggalkan sholatnya ini adalah karena malas, maka seorang muslim ini masih tetap diakui menjadi seorang muslim. Maka implikasinya bagaimana? Ketika di kategori pertama, bahwa seorang ini tidak meninggalkan sholat karena menolak kewajiban, maka otomatis puasa yang dilakukan seorang muslim ini tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun syarat sahnya puasa tetap dikerjakan utuh, pas sesuai dengan syariat puasanya. Tapi ketika meninggalkan sholatnya dikarenakan karena menolak syariat,
maka hukumnya puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dilakukan puasanya itu selama sehari atau sebulan itu, maka menjadi puasa yang sia-sia. Apabila seorang muslim meninggalkan sholatnya karena malas, ini beda lagi. Implikasinya bagaimana? Maka puasanya tetap sah. Puasanya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian seorang muslim yang meninggalkan sholat ini punya kewajiban mengqadha sholat. Jadi di waktu-waktu yang selanjutnya maka sholat yang ditinggalkan ini wajib dibayar dengan cara mengqadha sholat. Jadi ini dua kategori ketika kita memandang seorang muslim yang berpuasa tapi tidak mau sholat. Ini mengutip daripada pendapat daripada Al-Habib Hasan Al-Kaf. Begitu kira-kira jawaban singkat dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para Tribuners sekalian dimanapun berada, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi dan jawaban untuk para Tribuners agar menjalankan ibadah puasa ini dengan khusyuk dan tetap selalu menjalankan puasa dan sholat beriringan. Satu tarikan nafas karena kadarnya tetap setara, sama-sama merupakan rukun Islam. Terima kasih. Wal-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maktur Travel Umrah dan Haji dengan pengalaman puluhan tahun siap memberi pelayanan dan fasilitas terbaik di Indonesia. Maktur Travel Umrah dan Haji, jembatan Anda menuju Baitullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.